Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa podcast Lentera Umat MPU Aceh. Pagi ini kita bertemu kembali dalam rangka mendiskusikan beberapa hal yang terutama dengan pemimpin Muslim yang melegalkan kemaksiatan menurut pandangan hukum Islam. Telah hadir di studio kita pagi hari ini yang pertama Abia Dr. Tengku Haji Muhammad Atta LC MED. Beliau adalah Wakil Ketua MPU Aceh sekaligus pemimpin salah satu dayah di Aceh Besar. Assalamualaikum Abi, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, insyaallah. Nah, bersama kita juga telah hadir Bapak Haji Ridwan Hadi SHMH. Beliau adalah tenaga ahli pada Panwasli Aceh, Panitia Pengawasan Pemilihan di Aceh yang khususnya menangani tentang pelanggaran data dan informasi. Assalamualaikum Pak, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Terima kasih telah menyempatkan diri untuk hadir di forum ini. Sama-sama. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjut ke acara ini, kita saksikan informasi yang satu ini. Pemimpin adalah sosok yang menjadi panutan yang dipimpinnya. Di kalangan elit politik, pemimpin baik wali kota, bupati, gubernur, anggota dewan harus memberikan contoh yang baik dan memberikan sesuatu yang baik pula bagi masyarakatnya. Bukan sebaliknya, pemimpin malah melegalkan kemaksiatan dan kejahatan di tengah-tengah masyarakatnya. Bagaimanakah pemimpin Muslim yang melegalkan kemaksiatan menurut hukum Islam? Simak selengkapnya dalam podcast Lentera Umat kali ini. Baik, barangkali yang pertama kita ingin diskusi dulu dengan Abi nih, Abi. Kira-kira bagaimana kondisi pemimpin Muslim di Aceh sehingga MPU akhirnya perlu menerbitkan fatwa tentang pemimpin Muslim yang melegalkan maksiat. Bagaimana kondisinya mungkin pada saat fatwa ini diterbitkan atau menjelang diterbitkan atau bahkan sampai sekarang? Silakan Abi. Baik, terima kasih kepada Pak Tabrani yang telah mempersilahkan kami. Terima kasih kepada Pak Rizwan yang sudah berhadir. Kepada semua para pemirsa Lentera Umat MPU Aceh, pada prinsipnya pemimpin ini adalah merupakan amanah syariat. Jadi setiap sebuah negara itu mesti harus memiliki seorang pemimpin. Oke. Bahkan kalau satu hari saja tanpa pemimpin, ini tentu bisa akan menjadi sebuah kehancuran bagi sebuah negara ataupun sebuah daerah tersebut. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kita itu akan jadi seorang pemimpin. Tidak hanya kepada sebuah negara sebenarnya, tapi dalam sebuah rumah tangga pun itu sebenarnya adalah mesti ada seorang pemimpinnya. Jadi maka ada satu fatwa MPU yang sudah lahir tahun 2021, mungkin lebih kurang 3 tahun yang lalu, fatwa nomor 4 tentang hukum pemimpin yang melegalkan kemaksiatan. Ini bukan bermakna bahwa pemimpin yang ada di Aceh itu diklaim bahwa mereka ini melegalkan kemaksiatan, bukan. Ya. Tapi MPU Aceh adalah sebagai sebuah lembaga fatwa itu mesti memberikan sebuah kepastian hukum sebagai bentuk pencerahan. Ya. Jadi al-fatwa huwa lil bayan.
fatwa ini adalah untuk memberikan penjelasan. Penjelasan. Oke. Baik diminta Atau tidak diminta. Jadi artinya bukan kita mengklaim ataupun menjas bahwa pemimpin-pemimpin di Aceh itu sudah melegalkan maksiat sehingga lahirnya fatwa, bukan. Tapi lebih kepada pencerahan sebagai bentuk antisipasi, sehingga mudah-mudahan setiap pemimpin yang lahir baik di Aceh ataupun di luar Aceh itu mengkonsentrasikan agar mereka tidak menjadi para pengambil kebijakan terhadap sebuah kebijakan yang dalam bentuk maksiat. Ya. Sehingga di sini kita perlu agar pemimpin-pemimpin kita ke depan itu betul-betul menjadi ulil amri. Karena pada dasarnya ulil amri ini kan turunan sebenarnya. Allah sebagai pencipta syariah menurunkan wahyu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diteruskan oleh para a'immatul muslimin. Maka berarti para pemimpin sebenarnya mereka itu memiliki sebuah tanggung jawab agar supaya apa yang menjadi visi misi ataupun orientasi daripada baginda Rasulullah, menciptakan umat yang tidak hanya bahagia di dunia tapi juga bahagia di akhirat, itu harus mampu mereka wujudkan melalui kebijakan-kebijakan mereka. Nah, maka ati'u Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Kita diperintah memang wajib taat kepada Allah dan Rasul, Ya. dan juga bahkan diperintahkan wajib taat kepada pemimpin. Namun ada sebuah konotasi bahwa la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh kita sekali-kali mentaati makhluk kalau menimbulkan maksiat kepada Allah Sang Khaliq. Nah, maka disinilah ya kenapa kalau kita kaji lebih detail ayat ati'ullah wa ati'ur Rasul, pada taat kepada Allah dan Rasul itu Allah ulang lagi kalimat ati'ullah, diulang lagi wa ati'ur Rasul. Tapi pada wa ulil amri minkum itu tidak diulang kalimat wa ati'u ulil amri minkum. Artinya taat kepada Allah dan Rasul itu mutlak. Tetapi taat kepada ulil amri selama mereka tidak mengiring hal yang menimbulkan kebijakan maksiat kepada Allah SWT. Baik. Ya, mungkin demikian. Ya, baik Abi. Barangkali kita beralih ke Pak Ridwan Hadi ini, Pak. Kira-kira kondisi juga nih Pak Ridwan. Bagaimana Pak kondisi pemimpin di Aceh dihubungkan dengan proses yang terjadi di Panwasli? Dari proses yang dilakukan oleh Panwasli kan kita bisa menduga ini misalnya proses melahirkan pemimpin di Aceh itu kan Panwasli yang lebih banyak tahu. Nah, ada bagaimana kondisi hari ini atau yang masa lampau? Ya. Terima kasih ya Pak Tabrani, mohon izin Pak Alvia. Bagi Panwasli, kemudian bagi penyelenggara pilkada, penyelenggara pemilu, dan bagi pemerintah, ya, sesungguhnya pelaksanaan memilih pemimpin itu harus berdasarkan hukum. Oke, harus berdasarkan hukum. Jadi hukum telah mengatur ya, persyaratan untuk menjadi pemimpin di Aceh. Dan itu tertuang jelas di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, dan juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10. Nah, di Aceh kita bicara khusus. Itu ada sebuah kanun ya, yang memberikan ruang lain persyaratan kepada pemimpin di Aceh. Yang terdapat di dalam kekhususan Aceh itu, saya hanya melihat pertama itu harus orang Aceh. Ya. Kedua, menjalankan syariat Islam, dan yang ketiga yang khusus ada di Aceh adalah mampu membaca Al-Quran. Nah, yang lainnya adalah sama. Nah, kalau kita bicara soal cermin dari kepemimpinan menurut Islam, itu ya belum dipersyaratkan
di Indonesia bahkan di Aceh untuk hadirnya pemimpin yang menurut ciri Islam. Ya. Dari gambaran Rasulullah misalnya, pemimpin itu harus siddiq, pemimpin Siddiq. itu harus tabligh, Ya. harus amanah, Amanah, harus fatanah. fatanah. Dan 4 ciri itu yang semestinya dijadikan hukum positif Ya. di dalam Kanun Aceh nomor 7 tahun 2024. Tapi ini tidak ada. Oleh karena itu, kalau memang tidak ada persyaratan itu di level pengawas pemilihan, tidak boleh mengawasi kenapa pemimpin ini tidak siddiq. Kenapa? Oke. Nah, sebenarnya itu sudah frasa itu semua itu tidak disebut dalam narasi, tapi Ya. siap menjalankan syariat Islam. Ya. Nah, tentunya itu harus diperluas lagi, diperdetil lagi oleh KIP misalnya, atau bahkan dalam kanun itu sendiri. Oke. Lalu kemudian ada sesuatu yang luar biasa, lahir sebuah penjelasan, ya, lahir sebuah fatwa MPU Aceh. Ini Ya. luar biasa. Semestinya, ya, karena ini bukan hukum positif. Fatwa kan hanya tadi Abia sampaikan. Ini penjelasan, menjelaskan bahwa begini loh pemimpin yang diharapkan. Supaya lebih banyak lagi, Ya. ya, hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh pemimpin. Tapi hal ini dirasa hal yang paling mudah untuk dijadikan hukum positif di Aceh. Betul. Oleh karena itu, kalau saya sih menyarankan Abia bahwa fatwa ini yang menyatakan bahwa tidak boleh melegalkan maksiat itu harus dimasukkan ke dalam hukum positif. Misalnya di dalam kanun persyaratan. Ya. Ya, kita memasukkan kemarin soal yang jadi polemik nih. Syarat pemimpin itu ada surat pernyataan bersedia menjalankan Syariat Islam. bukan syariat Islam, Ya. menjalankan Betul. undang-undang yang bersifat khusus, Ya. ataupun yang bersifat umum. Nah, sebelumnya malah disebutkan wajib bersedia menjalankan butir-butir MOU Helsinki. Ya. Nah, itu kan sebuah terobosan, dan itu tidak menjadi persoalan di Aceh. Nah, kenapa tidak? Misalnya ada satu syarat yang diberikan kepada pemimpin di Aceh, calon pemimpin di Aceh, syaratnya adalah bersedia, ada surat pernyataan, bersedia tidak melegalkan kemaksiatan di Aceh. Kan ini sepertinya seperti itu. Nah, kemudian kalau fatwa ulama ini sebenarnya menjadi hukum, ya, penjelasannya menjadi hukum. Tetapi karena kita hidup di sebuah negara, alhamdulillah negara hukum, maka ini fatwa ini harus dijadikan hukum positif. Hukum positif. Nah, hukum positif bagaimana? Sifat hukum itu mengatur. Di fatwa ulama ini sudah mengatur. Ya, betul. Kemudian sifat kedua memaksa. Di sini juga sudah dipaksa untuk pemimpin tidak boleh. Hukumnya haram bila melegalkan kemaksiatan. Namun sifat hukum ketiga ada sanksi bagi pelanggarnya. Nah, dalam fatwa ini kan tidak menyebutkan itu sanksi. Nah, kalau dalam hukum positif, ya itu harus diberikan sanksi. Ya. Apakah dicabut kepemimpinannya, tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemimpin di Aceh sebagai nangro syariat Islam, misalnya seperti itu. Namun lagi-lagi ini sebuahnya hal yang positif untuk keberlangsungan syariat Islam di Aceh, untuk melahirkan para pemimpin, dan ini harus disambut positif. Kalau saya secara pribadi, Wabi, itu sangat positif, ya. Tidak hanya mampu membaca Al-Quran, tidak hanya pernyataan siap menjalankan syariat Islam, tetapi juga ini menjadi sebuah keharusan, kewajiban yang dipersyaratkan. Artinya Pak Ridwan bahwa 3 syarat yang disyaratkan itu yang sudah resmi itu tidak cukup hari ini untuk melahirkan pemimpin yang ideal. Ketika lahir fatwa 04 ini, pribadi saya mengatakan tidak cukup itu, harus tambah dengan ini kembali ada pernyataan tidak melegalkan maksiat. Ya. Jadi ini kan pemahamannya begini loh. Kalau pemimpin tidak melegalkan maksiat, yang pertama adalah dia tidak akan boleh melakukan maksiat. Kan seperti itu. Kalau orang lain, kalau dia tidak mempersyaratkan melegalkan maksiat, artinya dia
tidak masalah dengan hukum positif ya, dengan hukum negara terhadap hal tersebut. Tapi ya seperti Abia sampaikan bahwa kita bukan menuduh, dan memang tujuan kita semuanya termasuk partai politik di Aceh juga menginginkan masyarakat Aceh dan termasuk calon sendiri menginginkan agar Aceh ini bisa menjadi negeri yang baik bersyariat Islam ya. Itu sama-sama semangat itu saya kira sudah ada di semua level. Nah, hanya saja bagaimana implementasi untuk melahirkan itu. Saya kira ini sebuah hal yang positif dalam rangka melahirkan pemimpin-pemimpin yang bersyariah. Hal positif yang perlu ditindaklanjuti dalam bentuk hukum positif. Benar sekali. Supaya dia punya kekuatan. Kemudian harus ada sanksi. Yang namanya hukum positif kan jika dilanggar maka ada sanksi bagi pelanggarnya, dan itu sifat hukum. Baik, Pak Ridwan. Kemudian Abia, yang dimaksudkan di sini kemaksiatan yang dilegalkan oleh pemimpin seperti apa? Apakah yang dipahami oleh orang awam atau seperti apa ini? Ya, artinya secara umum segala bentuk maksiat pada prinsipnya, segala bentuk maksiat. Bahkan ada butir-butir fatwa. Kalau kemaksiatan itu sifatnya sudah menjadi sebuah larangan ijma' ulama, itu bisa mengakibatkan bila seorang pemimpin yang menghalalkan atau melegalkan sebuah maksiat yang sudah ijma' ini bisa menyebabkan kepada kemurtadan. Karena menghalalkan yang diharamkan itu bisa mengakibatkan kita jadi murtad, na'udzubillah. Jadi sebenarnya konsekuensi secara kacamata syariah, konsekuensi secara tinjauan perspektif Islam itu sangat serius. Artinya segala bentuk maksiat, apapun bentuk maksiat, maka ada banyak fatwa-fatwa MPU yang mungkin itu menjadi bagian daripada pencerahan-pencerahan. Segala bentuk kegiatan-kegiatan, baik itu kegiatan publik dan sebagainya yang ada terkontaminasi dengan unsur-unsur maksiat, maka sebagai seorang pemimpin itu wajib untuk nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar. Maka ini makna maksiat di sini secara umum, kita katakan secara umum, baik yang memang ranahnya publik, baik yang pribadi, baik yang secara terbuka, baik yang tertutup dan sebagainya. Intinya atas nama sebuah maksiat yang ini adalah mukhalafah dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebuah maksiat yang oleh pemimpin itu wajib untuk diantisipasi. Baik, Abi. Berikutnya barangkali Pak Ridwan sebagai lembaga pengawas dalam proses pemilihan pemimpin, barangkali apa yang bisa dilakukan oleh Panwasli sehingga berkontribusi untuk melahirkan pemimpin yang nantinya yang ideal, yang tidak melegalkan maksiat? Ya, saya kira cukup kecil yang bisa dilakukan oleh Panwasli, tetapi cukup besar itu ada di KIP sebagai penyelenggara yang memberikan persyaratan kepada pemimpin. Karena kalau Panwasli kan hanya mengawasi hal-hal yang sudah diatur di setiap tahapan itu, yang tidak boleh dilanggar dari hukum positif tadi. Tidak boleh dilanggar hukum positif tadi. Misalnya tamat SMA, tidak boleh mereka itu yang menjadi pemimpin itu di bawah SMA. Dan itu harus dibuktikan. Dan itu hanya sifatnya sangat formal Tapi saya kira Panwasli belum diberi peran Misalnya kita hari ini kepemimpinan itu merupakan sebuah jabatan. Dan itu saya kira hampir 99% pemilih kita di Aceh, bahkan di Indonesia, menganggap pemimpin itu adalah sebuah jabatan. Padahal menurut perspektif beberapa yang saya ingat Maxwell menyebutkan bahwa kepemimpinan itu adalah sebuah tindakan. Bukan jabatan, tapi sebuah tindakan. Ketika dia bertindak, kemudian bersifat memberikan jalan kepada publik, itu dianggap pemimpin. Hanya
banyaklah ada pemimpin yang memang tidak dilegalkan. Tidak dilegalkan artinya tidak secara langsung tidak di-SK-kan, tidak dilantik dan sebagainya. Nah, tapi mendiamkan. Sebenarnya kepemimpinan itu adalah sebuah tindakan, bukan sebuah jabatan. Sebuah tindakan. Nah, oleh karena itu, apa yang harus dilakukan? Seorang pemimpin itu harus bertindak seperti apa? Dan ini tercermin di dalam secara umum dalam fatwa MPU ini nomor 4 ini. Ya, kan tindakan, tidak boleh loh melegalkan maksiat dalam bentuk yang Abi sampaikan tadi. Nah, itu tindakan, bukan karena jabatannya. Karena kepemimpinan itu bukan jabatan. Kalau kita anggap jabatan, ya berarti kalau terjadi maksiat, ya ada urusan polisi di sana, ada polisi syariat Islam. Nah, kalau dipahami sebuah jabatan, tapi Islam itu adalah sebuah tindakan. Nah, oleh karenanya sifatnya tablik. Tablik itu kalau istilahnya sosialisasi ya, menyampaikan. Di masa Rasulullah mungkin beliau melakukan dakwahnya gencar. Dakwah. Dan itu kan sosialisasi. Dan itulah pemimpin. Jadi termasuk juga kalau tablik itu adalah bentuk transparansi. Ya, kalau kita hubungkan dengan pengetahuan teori kepemimpinan menurut beberapa sarjana politik atau sarjana ilmu pemerintahan, itu sesungguhnya seluruhnya sudah termaktub di dalam Al-Quran dan hadis, serta ciri-ciri Rasulullah dalam kepemimpinan dalam kepemimpinannya. Baik Pak, dan Panwaslih punya peran ya untuk melakukan itu, mengarahkan proses-proses yang dilakukan sehingga pada akhirnya lahirlah pemimpin yang diharapkan. Hanya saja Panwaslih kan tidak bisa memaksa untuk membentuk regulasi. Karena itu bukan kewenangan Panwaslih. Panwaslih hanya berwenang ketika regulasi yang telah dibuat, yang hukum positif tadi itu dilanggar. Jadi maka saya sampaikan bahwa kecil kemungkinan Panwaslih itu mampu menjadikan persyaratan untuk sosok pemimpin yang benar. Itu misalnya meminta kepada pemerintah atau penyelenggara atau DPRA untuk memasukkan persyaratan ini. Dan itu tidak punya kewenangan Panwaslih. Dan hari ini juga KIP tidak punya kewenangan itu lagi karena pencalonan sudah selesai. Tapi harapan kita, Abia, saya kira tidak cukup, bukan hanya untuk proses, untuk gubernur, wakil gubernur, calon bupati, wakil bupati, dan wali kota, wakil wali kota, juga untuk kepemimpinan yang bersifat kolektif. Misalnya DPR, itu DPR kabupaten kota, DPR juga mungkin insya Allah ke depan pada pilkada atau pemilu ke depan. Ini harus jadi sebuah persyaratan di Provinsi Aceh, Abi. Baik Pak, selanjutnya Abi barangkali bahwa ada pendapat mengatakan bahwa pemimpin itu cerminan rakyat. Jadi dalam hal ini yang mana yang harus dibenahi, pemimpin dulu untuk melahirkan pemimpin yang ideal ini, atau rakyatnya yang harus dibenahi sehingga pemimpinnya pasti ideal? Silakan. Baik, terima kasih. Ya, sebenarnya ini saling ketergantungan satu sama lain ketika fenomena yang kita lihat hari ini bahwa pemimpin itu juga lahir daripada rakyat. Artinya berarti memang kita harus memperbaiki semua sisi, sama-sama ikut memperbaiki semua sisi, baik pada tahap masyarakatnya, rakyatnya, bahkan juga pada tahap pemimpinnya. Maka sebenarnya seperti Aceh hari ini, ketika Aceh ini sudah ditetapkan sebagai provinsi syariah, itu sebenarnya harus lahir sosok pemimpin yang dia betul-betul paham tentang konsep-konsep syariah. Sehingga ketika dia menjalankan roda kepemimpinannya, tentunya akan syarat dengan muatan-muatan syariah. Nah, apa yang disampaikan dalam fatwa MPU Aceh ini adalah sebagai bentuk untuk memberikan pencerahan bagi setiap pemimpin. Dan bahkan tentunya juga ada korelasi dengan rakyat, dengan masyarakat. Kadang-kadang kemaksiatan itu dilakukan oleh masyarakat,
Tetapi disinilah peran daripada seorang pemimpin ketika dia memang memahami konsep-konsep prinsip-prinsip syariah yang baik, ya, maka otomatis tentunya dia akan bisa melihat bahwa apa yang sedang beredar, apa yang sedang berlaku ini adalah tidak terlepas daripada konteks maksiat. Maka dia akan punya, seperti disampaikan pada Zuan, sebuah tindakan kebijakan agar itu bisa dihentikan, ya. Artinya pada sosok pemimpin ini ada sebuah kebijakan mutlak sebenarnya yang bisa dia lakukan. Tinggal hari ini apakah mereka menggunakan kebijakan itu untuk syariah Allah, atau kebijakan yang diamanahkan oleh undang-undang ini itu kadang-kadang hanya untuk kepentingan-kepentingan yang tidak mencerminkan kemaslahatan bagi agama. Jadi ini maka perlu fikrah, ya, perlu mindset, ya. Selalu kita sampaikan dalam setiap pertemuan bahwa tidak akan mungkin Aceh ini bisa bersyariah secara kafah bila dipimpin oleh orang yang tidak memahami syariah, ya. Tidak mungkin kita berbicara syariah ketika yang menjalankan kebijakan tidak paham syariah. Maka kita sangat mendambakan bahwa ke depan ini lahir sosok pemimpin setidak-tidaknya memiliki akses dengan para ulama-ulama, memiliki akses dengan para pengambil kebijakan stakeholder yang memang mereka memahami prinsip-prinsip syariah, dengan MPU Aceh misalnya sebagai lembaga resmi fatwa yang ada di Aceh, ataupun dengan ulama-ulama lainnya, akademisi dan sebagainya, yang alhamdulillah sebenarnya orang Aceh ini memang notabene itu muslim, ya. Jadi kalau kita lihat Aceh ini sudah muslim, maka menjadi sebuah hal yang ironis sebenarnya, sebagai provinsi muslim, masyarakatnya muslim, pemimpinnya muslim, tapi kenapa undang-undangnya juga sudah Islam, ya, sudah syariat Islam, sudah ada UPA dan sebagainya, tapi kenapa kita masih terkendala di sana sini dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah. Mudah-mudahan kita harapkan dengan kontribusi daripada Panwasli semua, KIP dan semuanya, ke depan apa yang disampaikan oleh Pak Rizwan sangat menarik sekali, bahwa fatwa-fatwa MPU tidak hanya ini Pak Rizwan, banyak fatwa MPU terkait dengan pemimpin Islam, maka mudah-mudahan itu menjadi butir-butir, butir-butir yang bisa dituangkan dalam sebuah kebijakan secara resmi, undang-undang positif, istilahnya hukum positif, sehingga itu bisa nanti akan dilakukan untuk baik Adi. Ke depan, ya baik, barangkali waktu kita sangat terbatas nih Pak Ridwan. Kira-kira ada hal yang ingin disampaikan Pak Ridwan? Iya, saya ingin menyampaikan sedikit, ya. Jadi ada Q menurut pendapat tokoh demokrasi, itu menyebutkan a leader is one who knows the way, yang tahu jalan menuju kepemimpinan. Kedua, show the way, menunjukkan jalan, yang ketiga, goes the way, dan mengikuti jalan tersebut. Nah, problem di sini, kita knows the way dengan menggunakan uang misalnya. Untuk menjadi pemimpin kita harus bayar partai politik, namanya uang mahar. Untuk bisa dipilih kita masih menggunakan cara-cara seperti yang kita lihat, money politik istilahnya. Nah ini yang sebenarnya harus diselesaikan terlebih dahulu, karena menggunakan uang, ya memang orang yang menerima sogok, tidak menerima yang memberikan sogok itu tidak berdosa. Dan terkhusus kita Aceh memungkinkan itu untuk diselesaikan. Tidak berdosa. Kan tidak berdosa, tapi pasti mereka masuk neraka. Seperti itu. Nah, pengalaman saya, saya ditanya, ini pengalaman saja sedikit karena penting ya biar. Ditanya oleh Anfrel, sebuah lembaga pengawas pemilu, tanyakan kepada saya, pada saat Pilkada Aceh tahun 2017, bagaimana Pilkada Aceh? Ada tidak money politik di Aceh? Saya tidak jawab, dan saya sampaikan ke lembaga pemantau tersebut, karena beliau baru melakukan pemantauan pemilu presiden di Amerika. Pemilihan senator di Amerika. Nah, Anda baru selesai mengikuti pemantauan di Amerika Serikat. Bagaimana Anda di sana, ada nggak money politik? Nah, yang bersangkutan
menjawab kepada saya, tidak menjawab, beliau menjawab seperti ini. Saya melihat sebuah suasana di Amerika itu dilakukan kampanye dan luar biasa oleh seorang senator, dan itu banyak sekali yang hadir dalam kampanye terbuka tersebut dan semuanya mendukung senator tersebut. Saking gembiranya sang senator ini akan dipilih oleh banyak sekali orang, saking bahagianya dia melepaskan jam tangannya. Kalau di sini dia panggil ketua tim sesnya dia. Ini cerita yang Anfreo tadi. Dia sampaikan, dia berikan jam tangan ini yang kebetulan mahal jam tangan ini. Dia sampaikan kepada ketua tim ses ini. Dan ketua tim ses tersebut di Amerika menerima, lalu kemudian menyatakan, kami sebenarnya memilih Anda. Tapi karena Anda telah melakukan sogokan kepada kami buah jam tangan, ini kami kembalikan dan detik ini kami tidak mendukung Anda lagi. Dan begitu luar biasa di sana. Nah, saya terkejut. Kemudian saya simpulkan, Nabi, kalau salah mohon dimaafkan, bahwa saya melihat Amerika itu tidak banyak Islam. Tapi cara-cara berdemokrasi mereka sangat Islami. Di Aceh saya melihat 90% itu Muslim. Tapi cara-cara menyelenggarakan proses demokrasi ini tidak Islami. Mohon maaf. Nah, ini yang harus dirubah. Yang saya sampaikan tadi, a leader is one who knows the way. Kalau jalannya sudah maksiat, bagaimana fatwa ulama ini pemimpin itu tidak melegalkan maksiat? Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Jalan itu yang harus, money politik harus dikatakan haram. Saya ingin begini, Abia, mohon maaf sekali lagi. Saya ingin peran ulama di sini, menjadikan pemilih di Aceh itu menerima uang untuk memilih pemimpinnya sama seperti mereka makan, mohon maaf, daging babi. Orang Aceh tidak akan mau bersentuhan saja tidak dengan daging babi. Saking mereka benci dengan barang haram tersebut. Idealnya itu sama seperti orang menyerahkan uang 50.000. Dan itu peran itu tidak bisa dilakukan oleh KIP. Tidak bisa dilakukan oleh pemerintah. Yakin saya, insya Allah peran itu harus diberikan lebih luas kepada Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh. Terima kasih, Pak. Tausiah itu sudah ada. Tentang money politik sudah ada. Mudah-mudahan. Silakan Abi, barangkali terakhir. Silakan. Baik, alhamdulillah sebagaimana disampaikan Pak Rizwan, bagus sekali. Dan alhamdulillah sejauh ini memang sudah banyak fatwa, baik terkait dengan money politik, menggunakan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh syariah, itu sudah tertuang dalam beberapa tausiah, pemilu kada, pilkada dan sebagainya di Aceh. Tinggal mudah-mudahan masyarakat bisa mengakses dan kita terus bersosialisasi agar semoga masyarakat ini betul-betul memilih pemimpinnya itu adalah dengan cara-cara Islam. Dan kita mohon juga kepada pemimpin kita, kandidat-kandidat calon ke depan ini, insya Allah, agar betul-betul menjaga kesucian syariah ini sehingga tidak mementingkan kepentingannya, tapi menyebabkan kerusakan di tengah-tengah kehidupan masyarakat dalam bersyariah. Baik. Mungkin demikian, terima kasih. Baik. Pemirsa, demikian acara kita hari ini. Waktu juga yang memisahkan kita. Kita insya Allah akan bertemu di edisi berikutnya. Terima kasih kita sampaikan kepada Abia dan Pak Ridwan Hadi. Mudah-mudahan di lain waktu masih berkesempatan. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.